warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang menentukan KPK dan FPB. Sebelum kita ke materi KPK dan FPB, saya akan mengenal dulu apa itu bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali oleh bilangan itu sendiri, atau bilangan yang hanya mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menggunakan bilangan prima itu untuk menentukan KPK dan FPB. Apa itu KPK? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ada 3 cara dalam menentukan KPK. Yang pertama adalah dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor. Yang ketiga, dengan menggunakan tabel. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan pohon faktor. Adapun cara yang lain, teman-teman bisa pelajari di buku saya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah teman-teman cari faktorisasi primanya dengan pohon faktor. Kemudian, langkah yang kedua, teman-teman cari faktorisasi primanya dan cari angka yang sama dengan pangkat yang paling besar. Oke, setelah sudah ketemu, kalikan faktor-faktornya. Ingat, dalam menentukan KPK, ketika mengalihkan, faktor-faktor yang tidak sama tetap dikalikan. Baik, untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan dan menentukan KPK dan FPB, berikut saya akan memberikan contohnya. Oke, misalnya kita menentukan KPK dari 60 dan 75 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita cari dulu faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 60. Oke, karena pohon faktor dibuat cabang-cabang. 60 ini dibagi dengan bilangan prima yang terdekat, yang terkecil. Berapa bilangan prima yang terkecil? 2. Bisa tidak 60 dibagi 2? Bisa, jadi 30. Kemudian 30 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Bisa, masih bisa, 15. Oke, kemudian 15 dibagi dengan bilangan prima terkecil, 2 bisa? Tidak bisa. Maka kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Oke, sudah ketemu. Faktorisasi primanya adalah 2, 2, 3, dan 5. Kita tuliskan di bawahnya. 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 75. Kita bagi 2, ambil bilangan prima 2, bisa? Toh, tidak bisa ya? Berarti kita ambil 3. 75 dibagi 3, 25. 25 bisa dibagi dengan 3? Tidak. Berarti kita pilih bilangan prima yang bisa membagi 25, yaitu 5. Hasilnya adalah 5. Sehingga 75 sama dengan faktorisasi primanya adalah 3, 5, dan 5. Kita tuliskan berat 3 kali 5 kali 5. Oke, sehingga 60 menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya 75, 3 kali 5 pangkat 2. Setelah itu kita cari KPK. Ingat, tinggal dikalikan faktor-faktornya, cari angka yang sama. Oke, kita lingkari angka yang sama. Ya, angka yang sama ternyata 3 dan 5. Nah, cari pangkat yang paling besar. Berarti 3 dan 5 pangkat 2. Nah, jangan lupa ketika menentukan KPK, angka yang tidak sama juga dikalikan. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, setelah itu kita kalikan faktor-faktornya. 2 pangkat 2, 4 kali 3 kali 25. Oke, kita kelompokkan ya. Oke, menjadi 4 kali 25 ya, kali 3 ya, sehingga 100
kali 3 sama dengan 300. Oke, jadi KPK dari 60 dan 75 adalah 300. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan FPB. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Sama dengan KPK, menentukan FPB dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan faktorisasi prima, pohon faktor, dan tabel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan menggunakan pohon faktor. Caranya hampir sama dengan KPK, yaitu pertama adalah menentukan faktorisasi primanya. Kemudian yang kedua, tuliskan faktorisasi primanya. Selanjutnya, cari angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Inilah yang berbeda dengan KPK. Kalau KPK tadi cari pangkat yang paling besar, sedangkan FPB cari pangkat yang paling kecil. Kemudian kalikan faktor-faktornya. Dan ingat, ketika menentukan FPB, angka yang tidak sama atau faktor yang tidak sama tidak perlu dikalikan. Baiklah, untuk memahamkan teman-teman, saya akan memberikan contoh bagaimana menentukan FPB. Misalnya FPB dari 150 dan 200. Oke, ya. Sama, kita cari dulu faktorisasi primanya. 150. Oke. 2 dibagi 2 ya. 75 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3. 25 dibagi 2 tidak bisa, berarti dibagi 3 tidak bisa, berarti 5. Oke, berarti 150 sama dengan 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Kemudian 200. Oke, 200 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 100. Oke, hasilnya. Kemudian dibagi 2. Dibagi 2, 50 ya. Oke. Masih bisa 50 dibagi 2? Bisa, yaitu 25. Kemudian 25 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, makanya dibagi 5. Oke. Sehingga 200 faktorisasi primanya adalah 2, 2, 2 dan 5 dan 5. Kita tuliskan 200 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Kita ringkas ya. 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Ini berarti 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Oke, perhatikan di sini. Ketika menuliskan faktorisasi prima harus urut. 2 dengan 2, 3, karena tidak mempunyai pasangan. Oleh karena itu menuliskan 5-nya agak mundur. Urutkan dengan kelima. Oke, kita cari faktor yang sama. Oke, 2 dan 5. Setelah itu cari faktor yang sama, yaitu 2 dan 2 pangkat 3. Sedangkan yang kita ambil adalah pangkat yang paling kecil, yaitu 2. Kemudian ada yang sama lagi adalah 5 pangkat 2. Sama-sama 5 pangkat 2. Berarti ini kita ambil 5 pangkat 2. Nah, angka 3 ketika menentukan FPB itu tidak perlu dikalikan. Itulah yang membedakan dengan KPK. Kalau KPK semuanya faktornya semua dikalikan. Kalau FPB kalau tidak ada pasangannya tidak perlu dikalikan. Oke, kita kerja. 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 25 sama dengan 50. Oke, sehingga FPB dari 150 dan 200 adalah 50. Bagaimana teman-teman? Mudah menentukan KPK dengan FPB? Nah, pada pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana menentukan KPK dan FPB dalam soal cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.